Sebelum kita mulai acaranya, kita ada berita duka cita. Jadi berita duka ini datang dari manajemennya JKT48. Kemarin padahal baru saja kita undang ya. Kita undang 3 orang kemarin dari Center Position ya. Ternyata kemarin pada saat kita undang di sini, itu kejadiannya adalah jam 5 sore. Itu manajer dari JKT48, orang Jepang ya, dari Jepang. Orang Jepang. Oke, namanya adalah Inajiro, ditemukan meninggal bunuh diri. Jadi dibawa ke rumah sakit pada saat jam 7 dinyatakan bahwa orang tersebut meninggal karena bunuh diri. Ya. Nah, ini beritanya baru saja, jadi baru saja belum tersebar kemana-mana. Jadi kemarin pada saat JKT-nya ada di sini, anak-anak itu nggak ada yang tahu kalau manajernya ternyata bunuh diri pada kemarin live di Hitam Putih. Nah, jasadnya ditemukan oleh istri dan pembantunya di kamar mandi, tergantung dengan shawl. Jadi menggunakan shawl dan menggantung dirinya sendiri. Yang pastinya ini adalah berita duka cita yang mendalam buat JKT48-nya ya. Dan diduga hal ini dilakukan oleh dia karena tekanan pekerjaan, karena stres pekerjaan. Jadi karena stres pekerjaan maka mengambil jalan singkat untuk melakukan bunuh diri. Nah, ini bukan berita baik. Ya, bukan berita baik, dan ini juga sebenarnya bukan berita yang baik untuk disampaikan, karena apapun itu yang namanya perlakuan bunuh diri adalah salah. Ya, seorang manusia diberikan hidup oleh Tuhan begitu luar biasa, jadi tidak berhak untuk mengambil nyawanya sendiri oleh putusan sendiri. Akan tetapi, tahukah anda, kalau saya katakan ada kejadian-kejadian bunuh diri, ya, dikarenakan karena orang-orang tersebut kekurangan vitamin B3. Jadi banyak kejadian bunuh diri karena orang kekurangan vitamin niacin atau B3. Dimana ketika orang kehilangan vitamin B3, maka orang tersebut akan mengalami demensia untuk bunuh diri. Dan kalau kita memberikan dia vitamin B3, hal itu kembali menjadi normal. Itu akan kita bahas nanti. Kita akan ada satu episode untuk membahas tentang perilaku-perilaku bunuh diri yang tidak dibenarkan ini. Tapi nanti kita akan bahas itu. Oke? Kita bahas yang lain dulu sekarang. Ya, sekali lagi kita turut berbelasungkawa ya. Dan semoga ditabahkan bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Nah, sekarang kita akan kembali ke topik kita pada episode hari ini. Mas Anu boleh dikasih musik-musik lucu? Karena kita akan membahas kelakuan nyeleneh penumpang angkutan online. Boleh tepuk tangan. Silakan, dibaca aja, saya nggak punya pengalaman soalnya. Oh, Bapak nggak pernah naik angkutan online? Enggak lah, saya punya mobil pribadi ada 6 kok. Wow, 6-6-nya di onlinein semua? 6-6-nya di onlinein. Oh, bosnya ya Pak ya? Tapi kan hanya mandor. Nah, kejadian-kejadian lucu itu sering dialami oleh para penumpangnya, Pak. Ini ya, salah satunya kelakuan nyeleneh yang pertama, yaitu sebenarnya penumpang memilih angkutan transportasi online itu selain murah dan akses yang mudah, tentu penumpang juga menginginkan keuntungan-keuntungan lainnya ya, Pak. Nah, ini salah satunya nih. Jadi ada yang kurang gagal paham gitu, Pak. Biasanya kan kalau misalkan angkutan online itu halo, kendaraannya kecil ya Pak? Iya. Muat 3-4 orang. Ini ada yang order buat 16 orang. Halo, itu Gokar tuh ya? Ya, Gokar. Itu pasti bukan dia, soalnya udah diedit itu. Berarti itu editan. Selamat siang Mbak, order untuk berapa orang? Mobil muatnya berapa? Kalau mobil saya 3 Mbak, maksimal 4. Waduh, saya sama teman-teman 16 orang nih. Nggak muat dong ya, cancel aja ya Mas ya. Masnya diam doang. Terus dipanggil lagi, Mas. Balas, Oke, Mas. makasih. Ini beneran nggak ya? Atau orang cuma bikin jokes doang ya? Kan tadi You think it's real? ada itu ya tadi kayak orderannya gitu. Oh, ada orderannya? Oh, ada orderannya. Di mananya, terus. Oke, berarti udah ketahuan rumahnya di mana dong kalau di order? Kalau saya samperin loh. Soalnya bikin kesel. Iya dong, ya kan ini kan kurang ajar 16. Saya samperin. Nah, ini kejadian-kejadian seperti ini itu sebenarnya kejadian nyata tuh seperti ini. Jadi hanya di sinetron, tukang ojek dipacarin tuh hanya di sinetron. Iya benar. Ya, nggak ada itu. Jangan ngarep tukang ojek cantik ganteng di FTV, di sinetron tukang ojek dipacarin. Ojekku pacar tuh hanya saya. Kejadian sebenarnya adalah pacarnya disuruh ngojek. Iya Pak. Iya.
Gitu, realitinya gitu. Sinetron kita tuh nggak bener. Lanjut. Lanjut ya Pak, ini kelakuan nyeleneh lainnya adalah driver ojek yang diboncengin sama pelanggannya. Gimana? Jadi driver ojek, tapi dia yang diboncengin Pak. Oh coba tuh. Ya. Driver ojek ini boncengin pelanggannya alasannya bikin ketawa. Belum mana alasannya. Nah ini alasannya tuh katanya karena dia tidak hafal jalan. Karena tidak hafal jalan. Ya. Oh, tapi ini ya sebenarnya bagus. Jadi saya tuh gini, kalau misalnya saya lagi naik mobil ya, ini saya naik ada sama supir saya gitu ya, sama supir saya gitu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba kita dulu lewat 3-in-1, kan polisi tuh jaga ya, jegat. Kalau lewat 3-in-1, saya langsung tukeran sama supir saya. Jadi saya nyetir, supir saya di belakang. Itu polisi nggak akan nangkep. Oh, karena kenapa? Karena kalau di stop, begitu di stop, saya buka kaca, saya langsung bilang, Pak, tuan saya lagi tidur di belakang. Itu polisi bingung. Yang supirnya Deddy Corbuzier, tuannya siapa? Oh iya bener ya Pak. Wih, Deddy Corbuzier supir. Siapa ya? Siapa yang duduk belakang? Takut ya. Iya, saya juga pernah begitu. Seru nyetir. Oh Ya kan? iya. Jadi hal gitu tuh Ya, Bu. Bu. Kan? Ibu, ini yang sering diomongin Pak Deddy ya? kan saya bercanda ngomong. Pak, tanggung jawab. Ini yang Bapak suka bilang pencet sen kanan belok kiri. Jetmatic. Itu kan mak-mak. Iya Pak. Yang saya suka kata-katain tuh mak-mak yang sen kanan belok kiri. Saya dulu pernah nantangin, sini kok berani datang sini gitu. Dulu. Oh. Ini masanya bukan mak-mak. Tapi Ini kan udah mbah-mbah. Ini kayak mak-mak pakai steroid kalau begini gitu loh. Serem, ya kamu aja yang serem. Nggak mau. Tanggung jawab. Kagak mau. Tanggung jawab. Kagak mau. Mana yang suka ngata-ngatain? Halo Ibu. Nih, bos saya. Hai Bu, apa kabar Bu? Luar biasa. Jalan pulangnya di situ Bu? Enggak, baru datang. Ini siapa? Ini mungkin salah satu perwakilan dari emak-emak pengendara motor metik. Oh ya baik, oke. Yang sering kalian temukan di jalan-jalan. Baiklah pemirsa, apakah Ibu ini, Ibu Titi akan sukses berhasil mengacaukan Mas Deddy? Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya mah jujur tadi takutnya ketika Mbak Titi naik motor nggak tahu rem gitu. Ya tahu lah. Ya kan pas depan-depanan sama saya tuh. Set, biar. Emang ngincer kalau begitu. Kayaknya ngincer. Mbak Titi, ya suka nonton Hitam Putih kan ya Mbak Titi kan? Ya, sering. Saya mau bayar sama ibu-ibu naik motor. Oh, boro-boro orang diomongin terus, apaan? Kagak, ih. Katanya, saya kalau lagi naik mobil, saya tuh serem kalau misalkan lihat ada ibu-ibu naik motor metik, pencet sen kanan, beloknya ke kiri. Apaan itu sini kalau berani? Itu kan yang itu, bukan ini. Beda tuh. Apa katanya? Semua ibu-ibu. Enggak. Emak gua enggak kok. Enggak. Jangan fitnah gitu lah. Saya udah tahu siapa ini. Saya udah tahu, saya tadi udah tanya sama kreatif. Aduh. Jadi Mbak Titi ini itu relawan ojek. Jadi waktu ada demo angkutan umum di Malang itu, waktu ada demo angkutan, nah Mbak Titi inilah yang masuk ke situ jadi relawan ojek. Yang saya curiga apakah masuk tuh karena sebagai relawan atau karena remnya lupa. Kamu yang nanya dong. Gimana ceritanya Mbak Titi? Oh, cupu, culun. Ngadepin ibu-ibu langsung cium. Menghormati apa orang mental tua. tempe. Silakan Ibu. Itu berawal dari kebiasaan saya naik motor sejak muda. Dulu untuk mendapat SIM itu diuji di jalan. Benar. Jadi saya boncengkan polisi di belakang. Karena ada tesnya Mbah ya. Iya. Mbah suka kesel nggak kalau lihat ada mama tuh yang kalau nyetir sen kanan tapi belok kiri? Oh, tidak hanya mama. Laki-laki juga ada. Bapak, cowok juga. Oh, syukuri. Seneng yang cewek pada seneng. Memang benar. Memang apa? Memang benar kata dia benar. Oh, gitu. Nah, iya benar. Terus Mbak Titi akhirnya kenapa jadi relawan, Mbak? Karena kebiasaan saya naik motor
saya kan lalu mengisi waktu sekalian ya, sudah memasuki masa tua, saya ingin memperdalam agama yang tidak sempat saya lakukan waktu saya muda. Oke. Dalam pengajian itu sering diutarakan dalam surat Ali Imran, fastabiqul khairat, artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi jangan ngomong doang tapi harus ada perilaku. Nah, itu dia. Betul. Dia suka sama gua ya. Karena nggak diomongin. Iya, nggak berani. Kenapa Bapak omongin? Nggak. Kemudian dalam hadis juga dijelaskan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi Betul. orang lain. Betul. Saya setuju. Waktu itu ada masalah Demo. ya. Dan saya tahu bahwa banyak pelajar yang terlantar. Jadi saya kepingin memanfaatkan apa yang saya bisa. Sana butuh, saya juga butuh untuk menjadi orang baik. Seperti falsafah yin dan yang. Betul. Yin itu di sini besar, kemudian buntutnya kecil, diisi oleh Yang kecil besar, ini kecil. Kalau yin-nya itu besar semua, rusaklah lingkaran itu. Makanya harus ada keseimbangan. Nah, harus ada keseimbangan. Itulah kenapa itu. Kalau lingkaran itu sudah pecah, itu namanya perceraian. Ya, bisul Bu ya. Pecah, ngomong bisul. Nah, jadi berlatar belakang itu saya tidak memihak kepada Siapapun. siapapun. Saya bisa membantu pelajar itu. Saya dalam keadaan sehat. Kenapa tidak saya gunakan kesempatan itu? Nah itu ada poskonya katanya nerima relawan. Ya. Mbak diterima langsung? Oh enggak, saya putar 3 kali. Saya kira itu kelompok supir angkot. Oh. Jadi saya sempat takut waktu itu. Begitu nanya kepada satpam, oh itu teman-teman yang mau ngangkut pelajar. Langsung saya masuk. Ditanya sama teman-teman itu yang menyelenggarakan di posko itu, Mbah, apa yang bisa saya bantu? Dikiranya saya minta tolong. Saya tanya, bagaimana caranya menjadi relawan? Oh, mendaftar. Parkir, udah saya dibantu dikerubuti untuk memarkir motor itu saja banyak yang akan bantu. Kemudian saya mendaftar. Begitu selesai mendaftar, saya berdiri dirangkul sama anak cucu itu. Katanya saya bertugas di posko saja. Karena Mbak dianggap mungkin sudah tua katanya. Nah itu dia. Kamu usia berapa Mbak? Baru 72. Ah, nggak kurang ajar kok. Anak-anak itu nggak bisa melihat. Oh gitu ya Pak ya. Baik, Bapak Bos. Baik. Oh iya. Terus Mbak Titi waktu kesana kan bawa motor sendiri ya Mbak ya? Oh iya. SIM-nya masih aktif Mbak? Oh masih. Dibawa sekarang? Bawa dong. Mau dicek Ya. katanya Pak Deddy mau lihat. Siapa bilang kagak? Tuh Pak. Nah, nih. Saya ambil SIM ini sebelum masuk tanggalnya. Tanggal 25. Saya 24 sudah datang. Ini foto siapa Bu? Foto suami. Oh foto suami, oke. Ini SIM-nya nih, tuh ya. Jadi ini sah tuh ada SIM-nya tuh ya. Bisa dilihat ya, ini udah SIM seumur hidup ya. Enggak juga. Ini foto suaminya. Harus 5 tahun ganti. Ini foto suaminya, oke. Tapi pernah ditilang nggak Mbak? Oh pernah. Pernah? Pernah. Ya. Polisinya diapain Mbak? Iya, nggak diapa-apain. Cuman saya bilang, Pak polisi, saya kan sudah pakai lampu. Walaupun lampu kecil, saya kan sudah pakai lampu. Dan ini siang-siang, ngapain sih nyalain? Oh iya. Ini dilawan, polisi dilawan tuh. Ya kan? Tapi waktu itu
yang nyetop saya dengan yang menulis itu beda orang. Pokoknya diserahkan, ditulis, itu aja. Nah, akhirnya ya udah ditilang. Saya kan kepingin tahu, belum pernah ditilang kan. Ingin tahu ditilang? Iya. Oh. Oh gitu, pengen tahu ditilang. Ya. Nah apa Pak? Nggak apa-apa. Mukanya nyinyir. Enggak. Itu kan lampu siang-siang ngapain dinyalain? Bener Pak Polisi, gimana sih? Itu siang-siang Pak. Kalau saya nggak pakai helm naik motor juga Anda nggak usah marah-marah. Saya mah naik helm nggak pakai motor. Anda berdiri nggak naik helm, Anda berdiri nggak naik motor tapi Anda pakai helm, itu lebih aneh Pak. Bapak? Nah, polisi di jalanan tuh pakai helm tapi nggak naik motor loh. Oh iya benar. Iya. Saya ngikutin Mbah ini. Oh gitu. Siang-siang kok suruh nyalain lampu ya Mbah ya? Iya. Bapak kok di PA sih Pak? Enggak, saya mah baik orangnya. Lanjut atuh nanyanya sebelum beliau sadar. Terus gimana Mbah? Ikut proses sidang tilang? Iya. Jadi saya berangkat pagi dari rumah 6:30 supaya dapat antri yang depan. Toh saya nggak ada kerjaan di rumah ya. Udah antri. Ternyata sidangnya itu ya global aja. Top 50.000. Udah ditanya lampu kecil apa nggak pakai lampu, apa lampu besar, nggak ada pertanyaan itu. Udah selesai, pulang. Oke. Saya lah jadi tahu. Tapi Mbak tahu kan bahwa memang harus menyalakan lampu walaupun siang? Iya, tahu. Nah, kenapa ngotot tadi? Oh, saya sudah menyalakan lampu walaupun kecil. Waktu itu nggak ada ininya. Nggak ada ketetapan bahwa harus lampu besar. Oh, iya. Pokoknya ada lampu. Iya. Iya. Bener. Yang pasang lilin depan motor juga bener ada lampunya. Yang penting ada lampu, bener. Ya, jadi emang harus menyalakan lampu motor meskipun saat siang itu ya untuk menghindari kecelakaan gitu. Ya Mbak ya? Iya. Betul Pak saya Pak? Betul. Ya. Betul. Lagi dong Pak ditanya Pak. Hah? Bapak jadi jiper gitu Pak. Ya, saya tanya, oke. Kenapa lampu harus dinyalakan walau siang? Mungkin itu mengantisipasi kalau keadaan mendung. Itu kan agak gelap. Jadi untuk kendaraan itu supaya jelas itu mobil apa motor, itu nyalakan lampu. Tapi kalau siang-siang terik matahari memang tidak perlu lampu. Tapi peraturan itu kan nggak bisa membedakan ini mendung, ini matahari. Kan. Bener. Susah ya, masa peraturan polisi siang mendung nyala lampu gitu ya. Siang kelabu gimana gitu ya. Jadi rata ya. Mbak ini dulu waktu mudanya kerjanya apa profesinya Mbak? Ya mengasuh anak-anak lah. Oh guru? Iya. Guru apa Mbak? Guru BP. Guru BP. Pantesan guru BP, makanya baik. Pak, guru BP mah paling galak. Paling baik. Saya dari dulu urusannya sama guru BP dulu atau sekolah. Sering disetrap itu ya. Pokoknya sama saya paling dekat sama orang tua saya, sama saya dan satu kelas paling dekat sama saya dulu. Sama guru BP. Oh, Bapak yang waktu kena razia rambut kan? Makanya. Makasih. Makasih. Nah, terus oke. Kalau guru BP itu yang suka hukum murid itu ya, Bu ya? Enggak selalu. Enggak selalu. Itu enggak selalu hukum murid. Dulu tapi pernah hukum murid, Bu? Iya, kalau sudah melampaui batas. Contohnya melampaui batas. Nah, misalnya udah mengisi buku peringatan dan janji tidak akan terlambat. Tapi terlambat. Tapi sampai 5-6 kali masih terlambat juga. Terus dihukumnya apa, Ibu? Hormat bendera misalnya. Hormat bendera. Oh. Kemudian menulis 5 lembar pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran lagi. Contoh, misalnya nih muridnya. Cantik banget murid tuh. Ya cantik tapi belum tentu pinter ya Mbak. Ya. Beda loh.
Susah. Cantik sama pinter tuh hal yang berbeda. Kadang-kadang nggak nempel. Nggak selalu satu, betul. Saya setuju sama Mbak kali ini. Biasanya nggak matching cantik sama pinter. Nah misalnya ini muridnya datang telat, dihukum suruh menghadap bendera, tapi ngadepnya WC ternyata gitu ya. Terus marahin Mbah, marahinnya gimana coba? Contohin. Kamu ini memang ngerti omongan orang apa enggak? Jawab atuh, Cika. Ngerti Bu, ngerti. Apa bedanya WC sama bendera? WC buat setor Bu. Nah, tahu kan? Tahu Bu. Perintahku tadi apa? Hormat bendera Bu. Nah, kenapa lihatnya ke WC? Mules Bu. Nah, Kamu salah sih. Coba Bapak. Bu, ini muridnya Bu. Hormat bendera malah hormat ke WC Bu. Silakan dimarahin Pak. Bu. Mas Dedi. Mata minus Bu, mata minus Bu. Langsung dijawab. Jangan langsung dijawab. Mata minus nggak bisa lihat, rabun. Oh, rabun. Hilang ingatan Bu. Oh gitu. Harusnya kamu masuk SLB. Waduh. Ayo jawab. Untung tua. Dimaklum. Memangnya kalau Iya benar. Harus bendera, harus bener masuk SLB pastinya. Oke, benar. Tanya lagi Cika. Siap. Biar kamu yang masuk sana. Bapak. Saya mau nanya nih sama Mbak Siti ya. Apa sih rahasianya kok sudah berumur gini tapi Cika tuh melihatnya tuh masih semangat banget gitu Mbak? ya, saya memang umur kalender tua, ya. Tapi sel-selnya masih muda. Widih. Rahasianya apa rahasianya? Nah, kebiasaan makan tidak rewel, kemudian berolahraga. Saya olahraga mulai kelas 5 SD itu pingpong, badminton. Sampai sekarang? Sekarang tinggal lagi senam break aja. Iya. Senam tinggal senam. Sekarang senam, oke. Sama futsal katanya ya Mbak? Cika. Iya. Jangan Saya ke lapangan futsal, nonton. Nonton. Nah, Mbak di rumah tinggal sama siapa? Suami masih ada? Almarhum. Sudah almarhum. Anak-anak? Anak udah berkeluarga semua. Jadi tinggal sendiri? Iya. Dijaga 2 malaikat kiri kanan. Wow, dan sehat selalu ya. Jadi tadi olahraga, makan tidak rewel, apalagi? Ya. Sesudah tua baru hati-hati. Jadi agak pilih makanan walaupun tidak banyak menolak makanan. Kalau jelas itu sebab enak dan bergizi itu tidak selalu satu. Betul. Jadi kalau jelas bermanfaat bagi tubuh saya makan. Walaupun rasanya nggak enak. Oh, dengar tuh Cika. Hah? Oh gitu ya. Kalau pare kan? Nah itu dia. Pare kan pahit. Sehat. Sehat. Mbak makan? Makan. Kan pahit Mbak. Pahit itu akan berbuah manis. Bapak tahu nggak kenapa pare rasanya pahit? Kenapa? Karena yang manis itu kamu. Ini Mbak, setiap hari makannya kalau nggak sate ayam, soto daging, rendang. Setiap hari makannya gitu. Tapi semuanya bentuknya mie instan. Oh iya, ada mie instan gitu ya? Iya. Nggak sehat loh. Bilang. Tuh. Emang Mbak makannya apa sih? Salad gitu? Buang? Suka. Oke, Mbah, gini aja deh Mbah, tolong. Ini kasih tahu nih anak-anak muda yang ada di sini nih. Ini kan tampangnya pada nggak bener semua nih Mbah. Ya. Ada yang berani? Udah ikut aja nggak apa sih? Kasih tahu supaya mereka itu nanti besarnya, tuanya itu berguna buat bangsa seperti Mbah kan. Wah, relawan. Gitu. Mereka harus ngapain Mbah? Silakan dimarahin. Saya kira nggak ada resep yang baku ya untuk itu. Tapi yang jelas
carilah ladang yang subur untuk berbuat baik. Jadi kalau kira-kira ladang itu tandus dalam kebaikan, nggak usah masuk di situ. Jadi kesimpulannya, berkumpullah dengan orang-orang yang baik. Apalagi kalau kamu belum kuat, teguh. Ya. Oke, jadi untuk menjadi baik, berkumpullah, berteman-temanlah dengan orang yang baik juga. Saya selalu mengatakan, kalau kita nggak bisa warnain mereka, ntar kita yang diwarnain. Jadi kita yang jadi jelek. Gitu ya Mbak ya? Oke, baik Mbak, terima kasih banyak Mbak buat ilmunya. Luar biasa. Nah, ini membatalkan fakta bahwa saya mengatakan banyak ibu-ibu sen kanan belok kiri. Ternyata ada juga ibu-ibu yang rela menjadi relawan untuk menolong orang lain menggunakan motornya. Ini satu dari, nggak banyak kok, banyak. Ya oke, baik. Daripada salah ngomong saya. Banyak walaupun dikit ya. Oke, walaupun nggak kelihatan. Ya baik. Oke, terima kasih banyak Mbak. Setelah ini saya punya siapa Cika? Masih ada bintang tamu yang gak kalah inspiratif juga Pak. Oke, kita akan undang salah satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Jadi mama itu kalau nyetir ya sen kanan belok kiri. Kenapa? Tadi kalau ngomong tadi pas ada Udah pulang. Oh, Bah, Udah pulang. Oh. Udah pulang. Beraninya kalau nggak ada mama naik motor. Gak pakai lampu lagi tadi pulang. Beda ya? Masih di sana ya? Masih ada. Tadi ini. Itu mama tadi jualan mochi depan. Bukan Mbak Titi. Ini viral loh, Bukan Mbak Titi, Pak. bukan ya. Oh, bukan ya. Ya bintang tamu lanjut yuk. Oke, bintang tamu selanjutnya ada anak kelas 4 SD yang gambarnya sempat menjadi viral di akun-akun media sosial, Pak. Karena anak bocah ini tertidur saat sedang berjualan. Ini ada fotonya, kita lihat ya. Ada fotonya? Ada. Jadi lagi jualan. Lagi jualan di tertidur pinggir trotoar. Oh, di pinggir trotoar. Oh, ini dia. Ini namanya Abil. Namanya ada Abil, dan Abil ini berjualan untuk membantu biaya sekolah dan keluarganya. Ya. Dan ini foto jadi viral kemana-mana karena dia bahkan katanya sempat nggak naik kelas karena dia harus pindah-pindah sekolah. Ya. Dan kita udah ada Abil di sini sama ayahnya. Sama ayahnya. Kita undang dua-duanya. Ini adalah Abil dan Bapak Aib. Bapak Aib. Abil. Halo Pak. Halo Bapak. Halo Abil Mas. Silakan duduk Abil. Ya. Deketan Pak. Deketan. Jadi itu foto Abil tadi. Iya. Lagi tidur. Itu apa Pak? Abis pulang sekolah atau gimana? Sekolah. Abis pulang sekolah. Capek, ngantuk atau kenapa waktu tidur? Nah, capek. Capek. Kenapa? Ngantuk. Oh, ngantuk. Jam berapa itu Abil? Nggak tahu Lupa. Lagi ngapain? Kamu lagi ngapain? Ketidur. Enggak, kamu lagi jualan apa itu? Jalan nggak tahu makanan gitu. Makanan. Bantu ayah atau? Ya bantu punya orang tapi. Oh, punya orang. Oke. Gimana Pak? Ini memang tiap hari jualan atau gimana Pak? Ya, jualan tapi sering saya larang karena ya masih di bawah umur. Tapi dia saya larang keras, jualannya makin keras. Oh gitu. Jadi dia tetap punya semangat untuk jualan. Iya. Untuk ya, dia bilang katanya daripada maling mending jualan aja ya. Daripada halal, maling gitu. jualan halal ya. Makanya saya ya terserah aja deh, penting aja udah ngelarang gitu. Soalnya satu ganggu sekolah, dua ya tidurnya malam juga. Soalnya dia pulang sekolah jam 1, ntar jam 3 nongkrong di situ. Terus nanti selanjutnya jam 6 nongkrong lagi sampai jam 10. Bubaran kuliah Unindra di situ. Nah, tapi kan Abil ini sekarang usia 13 tahun nih. Ya, kelas berapa ini Abil? Kelas 4. Kelas 4. Sempat nggak naik karena pindah-pindah. Ya, pindah-pindah. Kenapa itu Abil? Kenapa Pak? Karena dia kelas 1 suka main di tukang mainan, terus kita pindah, belum punya rapot, pindah lagi gitu. Jadi kelas 1 belum punya rapot, pindah lagi. Udah pindah lagi. Ya. Boleh tahu kenapa pindahnya Pak?
Karena dulu di kampung saya di situ Umar itu di SD 11 itu ke rumah neneknya jauh. Kebetulan kita ikut neneknya, ikut orang tua saya. Orang tua. Jadi kita karena terlalu jauh dipindahkan lagi ke bukan negara itu, yang dari situ ke Ambon gitu. Oke. Pindah lagi dan dari situ pindah lagi ke Cikole gitu. Jadi Karena belum saya. sempat rapot. Oke. Iya. Pak, kalau Abil harus berjualan habis pulang sekolah, artinya kan Abil di sini mencari uang ya. Iya. Ini mencari uang untuk biaya apa, Pak? Kalau beli baju. Buat apa? Buat beli baju. Buat beli baju. Oke. Artinya buat beli baju terus buat bayar sekolah juga enggak? Enggak, kalau sekolah nggak ada biaya apa-apa. Oh, jadi akhirnya buat beli baju apa? Baju sekolah? Baju ya, baju sekolah. Buat beli baju sekolah. Oke. Nah, kenapa Abil kok niat jualan untuk beli baju itu kenapa? Ya, baju Kenapa nggak biasa. minta sama ayah misalnya? Ancaman jualan penghasilan berapa gitu. Kenapa, sayang? Ancaman penghasilan berapa jualannya. Oh, karena tahu penghasilan ayah berapa. Oke, jadi Abil mau coba bantu dengan cara kerja. Iya. Oke. Gimana tuh, Pak? Maksudnya Bapak bangga nggak punya anak yang luar biasa loh. Ya, Walaupun dalam keadaan sulit, tapi dia mau bantu orang tua di usia seperti ini. Bangganya ada, tapi prihatinnya juga ada gitu. Kenapa Saya prihatin, Pak? nggak tega juga. Mungkin dia lebih nggak tega aja lihat bapaknya ekonominya murat marit, jadinya dia ikut bertanggung jawab. Ikut bertanggung jawab. Iya. Tapi dia bisa bertanggung jawab loh, walaupun dengan keadaan seperti itu. Nah, boleh saya tahu Bapak kerjanya apa, Pak? Pedagang, Pak. Pedagang juga. Pedagang juga. Dan memang tidak mencukupi ya? Iya. Tidak mencukupi. Iya. Oke. Tapi Bapak sendiri tidak mau dia berdagang sebenarnya? Nggak mau. Tidak mau? Tidak Tapi mau. dia ngotot untuk membantu? Ngotot, iya. Ngotot untuk membantu. Tapi Anda bangga dong harusnya punya anak seperti Iya, itu. iya bangga. Abil kenapa mau bantu ayah? Kenapa? Bisa biar nggak nyusahin gitu. Supaya Nggak nyusahin. nggak nyusahin ayah? Iya, Kenapa? Kenapa nggak mau nyusahin ayah? kasihan. Kasihan? Sayang sama ayah? Ya? Iya, Ibu ada? ada. Ada ibu juga di situ. Oke. Abil sayang sama ayah jadi nggak mau nyusahin. Gimana, Pak? Sayang sama Bapak? Ya terharu bangga juga, dan di luar dugaan bisa tampil ketemu sama maestro Om Deddy Corbuzier, yang merasa bangga ya. Punya Bapak sesayang apa sama Abil? sayang sejauh mata memandang. Abil sama ayah sayangnya seperti apa? Banget lagi. Banget? Oh ya? Pernah ngomong sayang sama ayah nggak tapi? Pernah. Kapan? Udah lama. Udah lama? lupa lagi. Udah lama? Udah lupa lagi? Nah, kalau sekarang ada di hitam putih dilihat semua orang banyak begini, berarti enak banget nih. Dilihat semua orang banyak, kamu ngomong sayang sama ayah tapi ngomongnya ke ayah langsung. Berani nggak? Coba. Aku sayang ayah. Dipeluk ya ayah. Oke. Ibu ada di sini? Ya, Ada. saudara. Oh jauh ya. Oke. Itu ibu atau? Ya, cuman agak latahan Pak. Oke. Ya, Oke. suka Ya, bawa-bawa. Abil berapa saudara? Berapa bersaudara? Nabil 5 bersaudara. 5 bersaudara. Sekolah semuanya? Yang pertama udah gugur ya. Nah, terus yang kedua juga nggak. Yang ketiga sama Abe masih sekolah. Masih sekolah. Ya. Abil ini yang paling kecil atau Yang paling kecil cewek, yang paling kecil? 3 tahun lebih. Oke. 3 tahun lebih ya. Tapi kalau Abil ini rencananya Bapak pinginnya dia sekolah sampai mana? Sampai kelas berapa? Ya kepinginnya kalau ada biaya, ada rezekinya, pengen sampai punya gelar biar nggak kayak bapak gini. Kenapa? Saya kurang jelas. Ya, kuliah. Kuliah. Abil pengen kuliah. Cita-cita kamu apa? Pemain bola. Hmm? Pemain bola. Pemain bola. Abil pengen kuliah. Menurut kamu bisa nggak sampai kuliah? Insya Allah bisa. Harus bisa. Kenapa kamu harus bisa sampai kuliah? Ya bisa gampang cari kerja.
Supaya gampang cari kerjaan. Kalau kamu udah gampang cari kerjaan, kamu mau ngapain? Bantu orang tua. Bantu orang tua. Oh, ini adalah keadaan rumahnya. Ini tinggal 5 bersaudara di satu rumah ini ya Pak ya? Ya, sama cucu juga. Oh, udah ada cucu juga. Jadi di rumah ini yang tinggal berapa orang Pak? Semuanya 9. 9 orang? Iya, Ini kontrak atau rumah sendiri atau kontrak nih. Iya. kondisi di rumah gimana Pak? Apa? Kondisi di rumah gimana? Ya nggak pernah beres, berantakan. Banyak orang sih diberesin, hancur lagi. Kasian Saya dengar kemarin saya dengar kemarin dari tim saya ketika mengunjungi rumah Anda itu sempat ada orang yang ingin meminta untuk rumahnya dikosongkan, betul? betul. Karena apa itu? Ya telat. Telat bayar kontrakan. Ya. Pada saat kita lagi datang ke sana. Bukan. Waktu dari ada relawan itu, sekolah relawan. Oke. Terus dia bayarin Akhirnya sudah dibayari Ya, udah. sama relawan. sama relawan. Oke. Kalau saya boleh tahu, Bapak berjualan penghasilan berapa sebulan? Nggak tentu Om. Paling besar, paling kecil? Paling kecil ya 30. Paling besar Pak, sebulan. per bulan. Per bulan. Atau ini hitungannya per hari ya berarti ya? Per hari. Nah, per hari berapa paling kecil, paling besar? Ya paling kecil 30. Untung atau jualnya? Sudah untung? Sudah untung. Oke, paling besarnya? Paling besar paling 80. Tapi 5 anak ya? 5 anak. Cucu juga tinggal di sana? Ya. Cucu. Ya, juga tinggal serumah. Sama mantu juga. Nah, kakak-kakaknya Abil ada yang membantu kerja juga? Belum, soalnya nggak, ijazahnya belum ini. Ya putus di tengah jalan. Sempat ikut paket, ikut paket udah ini, cuman kemarin ada yang itu di dinas ya udah diberesin. Udah. Berarti selama ini kakak-kakaknya di rumah saja? Di rumah saja. Oke. Kenapa nggak bantu jualan? Itu yang kedua suka bantu. Yang kedua suka jualan bantu. buat mereka sendiri. Oh, buat mereka Kita dititipin sama adiknya, sama Abil gitu. Ntar Abilnya dikasih. Saya dengar katanya ijazahnya yang pertama hilang. Betul. Ya yang pertama, yang paling gede. Hilang, lalu setelah itu? Setelah itu mau daftar di sini nggak bisa, karena nggak ada ijazahnya. Akhirnya katanya ya suruh masuk aja dulu, nanti ijazahnya bikin ke sekolahnya minta yang itunya, yang fotokopinya. Ternyata pas kita ke Bandung, fotokopinya di pihak sekolah nggak ada. Akhirnya keluar dan ikut paket B. Nggak bisa minta ke sekolahnya ijazahnya. Itu kan ijazah pemerintah, nggak bisa minta langsung ke sekolahnya untuk minta ijazahnya lagi. Nggak bisa. Hah? Jadi, Nggak bisa, Pak? masalahnya ijazah yang pertamanya hilang gitu. Jadi di sekolah nggak ada kopiannya. Di sekolah nggak ada kopiannya. Terus masalah NISN-nya nggak ada. Gitu. Apanya? NISN. Nomornya tidak ada. Ya. Kok bisa tidak ada? Karena dulu itu belum ada NISN. Tahun berapa ya baru ada itu. Oke. Jadi telat daftarnya. Gitu. Oke, baik. Ini bahaya sekali ya kalau memang tidak bisa ya. Kalau kita udah sekolah terus ijazah kita hilang nggak diakuin lagi, seperti apa itu. Tapi harusnya bisa ya, karena apapun itu kan nama kita harusnya tercatat di pemerintah. Harusnya seperti itu ya. Tapi akhirnya ambil paket terus ya. Iya, itu kita dulu bukan ini swasta, yayasan. Oke. Yayasan apa kayak madrasah gitu. Oke, baik. Bukan negeri. Abil, kalau habis jualan sehari dapat berapa Abil? Ya bisa 50, kalau paling besar 100 lebih. Paling besar 100 lebih. Kalau paling dikit berapa? Paling dikit 50 atau 30. 30.000. 30. Oke. Itu untungnya apa jualnya? untungnya. Untungnya. Oh, berarti bisa lebih besar dapatnya kamu daripada bapak dong. Oke. Tapi uangnya juga buat bantu ayah juga ya? Uangnya buat bantu ayah juga. Oke, baik. Kita lanjut lagi setelah satu ini. Saya masih banyak pertanyaan untuk Abil. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.
kembali lagi, ini masih ada Abil dan orang tuanya. Tapi ini udah naik ke media ya? Udah kan udah viral banget Pak beritanya Pak. Dan katanya semenjak beritanya Abil ini viral, katanya udah banyak banget yang bantu ya Abil? Iya. Siapa aja sih yang bantu Bil? Siapa aja Pak yang bantu Pak? Ada dari relawan, ada dari Bu Lurah juga ada. Dari lurah juga? Ya, ada pemerintah daerah ada. Ya. Terus dari masyarakat ada. Udah. Persada juga ada. Kenapa? Persada. Ya, Persada yang saya. Dari mana Abil? Asyasya, Persada. Asyasya, nggak denger Kak Cikanya. Persada. Persada. Oh, Persada. Persada itu persatuan? Iya, dari Persada. Oh. Yang Dari lurah juga? Dari Bu Lurah, dari Persada, dari itu tim relawan sekolah relawan. Relawan sekolah. Oke, bantunya dalam bentuk apa ini? Bantunya dalam bentuk gerobak katanya buat jualan nasi goreng. Oke. Iya. Gerobak, terus Ada sekolahnya? yang bentuk uang juga. Terus sekolahnya dari kemarin ya, tapi belum dapat kabar dari sekolahnya. Ada yang mau bantu. Dari rumah juga udah dibayarin juga untuk biaya kontrak? Udah bayarin. Jadi selama 3 bulan dibayarin. Selama 3 bulan, oke. Berarti ada gerobak buat jualan juga untuk nyari uang lebih ya? Berarti ya? Ya. Terus ya buat tempatnya belum ada tempat buat. Rencananya Bapak mau jualan nanti atau gimana? Ya, jualan. Setelah gerobaknya sudah ada? Gerobaknya sudah ada, tinggal cari tempatnya. Tinggal cari tempatnya? Ya. Oke, baik. Dan katanya lagi diurusin KJP ya, Kartu Jakarta Pintar sama KJS Kartu Jakarta Sehat, betul Pak? Ya, udah mau Bu Lurah udah di ini. Sudah lurah, sudah ngurusin, oke. Tapi berarti kalau udah semuanya, Abil stop jualan atau masih jualan juga? stop. Ya, Stop. Oke, ini sekolah high school. Senang nggak jualan? Ya sama aja. Sama aja. Yang penting sekolah? Yang penting harus sekolah ya? Iya. Yang penting harus sekolah, oke. Nah ini menarik. Menariknya adalah karena bantuannya banyak yang datang. Ya. Jadi kasih gerobak, dari kelurahan juga dikasih, dari mana dikasih. Nah, masalahnya cuma ada 2 hal. Yang pertama adalah orang-orang seperti Abil ini adalah sebuah paradigma dan contoh bahwa sebenarnya ada orang-orang yang membutuhkan bantuan dan mereka ada di jalanan dan mereka butuh bantuan untuk sekolahnya, mereka butuh bantuan untuk melanjutkan pendidikannya dan ini banyak. Abil ini hanya kebetulan salah satu contoh ya, jadi bukan hanya dia sendiri. Pertanyaannya adalah kok nggak kelihatan yang lainnya. Yang kedua, bantuan ini diberikan pada Abil karena Abil menjadi viral fotonya. The question is, kalau fotonya tidak menjadi viral, apakah bantuannya juga akan ada? Dari pemerintah, dari kelurahan dan sebagainya akan ada apa tidak? Atau tidak terlihat mereka ini? Atau harus sesuatu menjadi viral dulu baru mereka terbantu? Karena saya rasa kalau nggak jadi viral nggak ada tuh. Udah berapa lama tinggal di sana kan? Bapak udah lama tinggal di sana ya? baru 3 bulan. Baru 3 bulan, oke. Ya. Karena pindah-pindah terus. Karena ya, Pak? pindah-pindah. Iya. Ya. Jadi mungkin ya harus ada dilihat ya warganya satu-satu seperti apa, keadaannya seperti apa, dan ya memang yang patut dibantu harus dibantu. Jangan nunggu sampai viral dulu baru dibantu ya. Kalau viral media kemana-mana itu soalnya ya. Oke. Terakhir, Abil, kamu bersyukur dengan apa yang kamu punya sekarang? Ya? Bersyukur dengan apa yang kamu punya? Oke. Terus besarnya mau jadi pemain sepak bola? Oke. Bapak punya harapan apa untuk Abil? Harapannya biar ya panjang umur, terus sekolahnya bisa sampai pendidikan tinggi, pengennya itu aja. Dan harapannya harus ikutin apa kata orang tua, jangan turun lagi ke jalan, jualan lagi. Setelah pengetahuan ayahnya nanti tiba-tiba jalan lagi, ntar ngecewain semua. Oke, Harapan jangan begitu ya. Ya, pokoknya kalau udah tercukupi semuanya, Abil konsentrasinya belajar saja ya. Oke, baik. Terima kasih Pak, terima kasih juga Abil. Nah, ini mungkin contoh. Saya nggak bisa menyalahkan Abil juga untuk berjualan walaupun dia di bawah umur ya. Karena
dia sudah punya pikiran untuk bertindak sebenarnya walaupun dia masih kecil. Kalau keadaan ekonominya tidak memaksa, saya rasa Abil pun tidak akan melakukan hal seperti ini. Justru karena keadaan ekonominya memaksa, maka dia bertindak untuk melakukan hal tersebut. Is it wrong? I don't know. The society make assumption that it is wrong or right. Tapi sebenarnya wrong or right hanya Abil yang tahu. Tapi intinya adalah Abil ingin lebih. Dia masih mau berjualan untuk berjuang buat baju sekolahnya, buat bantu orang tuanya. Dia mau sesuatu yang lebih dari apa yang dia punya, and it is good. Dan dia mau meneruskan sekolahnya karena dia punya cita-cita yang tinggi. Kita pun dalam hidup harus punya keinginan lebih, in everything. Jadi kita tidak boleh terima apa adanya. No. Manusia tidak boleh menerima apa adanya. Manusia harus berpikir untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Apapun itu harus menjadi lebih baik dalam segala keadaan. Tapi satu hal, itu harus dihubungi dengan rasa bersyukur pada hidup. Karena bangun pagi saja, bisa memelekkan mata kita pada pagi hari, apapun keadaan Anda, harusnya kita bersyukur. Karena kita masih diberikan satu hari lagi kesempatan untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Dan itu kesempatan satu hari, itu ada kesempatan yang luar biasa. So, be better and better and better each every day. Demand more in everything. Demand more, but remember, appreciate what we have. Saya dari Kobus Jessica, inilah Hitam Putih.